Selang berapa hari datang lagi SMS 25 hari lipatan. Merinding mulut saya. Dia kabur lagi, tangannya sampai mau berontak, mau putus itu tambang. Setelahnya dia sadar, udah nggak punya daya upaya, udah lemah. Ditanya sama orang tuanya, emang lu dari mana Tom? Keringat sampai basah kayak gini, napas kayak orang habis lari. Saya habis lari dari gunung Tangkuban Perahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Di Balik Gelap. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membawakan kisah, bukan hanya misteri tapi kisah yang sangat tragis ya, tentang santet. Nah, narasumber ini akan menceritakan secara detail dan secara jelas apa yang dialami, kejadian-kejadian mistis dan menegangkan apa yang pernah dialami. Yuk kita sambut narasumber kita, Pok Kasum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengingat kejadian 16 tahun yang lalu, hati saya merasa miris. Saya punya sepupu yang kehidupannya nggak begitu bahagialah karena orang tua memang kagak mampu. Dari sekolah SD sampai sekolah SMP, dia mulai menginjak remaja. Dan sukalah dia sama gadis tetangga sebelah. Karena memang keadaan orang tua nggak mampu dan dia juga belum menginjak dewasa, akhirnya dia pendam cintanya pada gadis pujaannya itu. Setelah sekolah bareng-bareng sama perempuan yang pujaannya dia SMP. Setelah lulus SMP, dia berpikir bahwa gua sebagai anak laki-laki harus bisa seperti orang-orang. Setelahnya lulus SMP, dia berjanji kepada cewek pujaan hatinya, Bang, udah lulus SMP kita kemana? Kalau saya mah mau kerja aja, kata si cewek. Terus kata sepupu saya begini, gue juga pengen kerja, ngapain ya di kampung, orang tua gue tahu sendiri nggak punya. Yang namanya anak remaja kan, taulah kita juga ngerasain muda, pernah pacaran. Akhirnya kan janji satu sama lain. Gua mau berangkat ke Jakarta, lu juga berangkat ke Jakarta masing-masing cari kehidupan. Setelahnya 6 bulan di Jakarta, mereka pun balik bareng-bareng, janjian di terminal. Balik bareng sampai di rumah ya. Masing-masing lah, dia balik ke rumahnya, dia balik ke rumahnya. Orang tua si cowok udah tahu bahwa anaknya suka sama anak gadis ini. Tapi anak gadis, orang tuanya anak gadis ini belum tahu kalau anaknya tuh suka sama cowok sebelah. Nah, datanglah temennya nih setelah sekian bulan dia di Jakarta. Nama kerennya Arai. Rai, gue mau ngadain acara nih. Acara kemana? Acara tur. Kemana turnya?
ke Pangandaran. Kapan? Nanti Rai, habis lebaran. Kali sekarang, kalau sekarang gue dari mana duit? Sedangkan kerjaan gue kan timbang ngikut-ngikut orang, merema jahit. Ya, kalau begitu mah gue mau dah, kalau memang waktunya masih panjang. Kalau iya Rai, nggak sekarang, nanti waktunya habis lebaran. Ya kalau memang gitu gue mau dah daftar berdua. Iya Rai, kesempatan lu. Kapan lagi lu bawa cewek lu? Ya udah gue daftar 2. Setelahnya itu dapat 2 hari, Ara ini kembali lagi ke Jakarta. Mau cari duit buat bayar ntar tur. Karena dia daftar 2, ongkosnya kan sekian-sekian. Setelahnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, tiba waktunya kan hari raya. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu kan tiba, mau pergi jalan-jalan. Setelahnya mau pergi jalan-jalan, 3 hari mau berangkat, dia datanglah ke rumah ceweknya. Cewek itu kan orang tuanya kan warung. Dia lihat ceweknya itu ada duduk di warung. Sampai dia datang juga dia beri salam. Assalamualaikum. Disambutin sama orang tua si cewek. Waalaikumsalam. Lah ceweknya ini disuruh masuk sama ibunya, sama emaknya. Masuk. Terus ngobrol. Lu ada apa Tong? Tumben-tumbenan lu kemari. Ini Pok, saya mau ngajak anak empok jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ke Pangandaran Pok, bareng temen-temen. Banyak sih, bukan saya doang. Enggak, gue gak izinin anak gue pergi kemana-mana. Gue mau suruh berangkat besok dia hari Minggu. Orang saya mau ajak jalan kan, mobil saya udah bayar. Enggak, anak gue gak kasih jalan-jalan. Lagian lu mau demen anak gue. Apaan sih yang lu bakal nempanin anak gue ntar? Kalau anak gue kawin sama lu, sedangkan kerjaan lu kagak jelas, cuman meremak. Dia ke situ kan berdua temennya, jadi nggak dikasih Pok. Enggak, anak gue nggak kasih. Akhirnya mau pulang langsung malu, jadi dia ngobrol lagi sebentar. Setelahnya itu dia pulang ke rumah. Dia ngobrol sembari jalan sama temennya. Judes. Ya mungkin dia nggak cocok sama gua karena gua orang kagak punya, orang miskin. Mungkin kali mau dicariin anaknya yang kaya dari gua, ya nggak apa-apa. Tuh. Setelahnya itu tibalah waktunya untuk jalan-jalan. Pergilah dia nih si Ara ini bareng teman-teman ke Pangandaran, jalan. Pulang dari Pangandaran, namun yang namanya orang habis diputusin sama cewek kan, kita juga ngerasain hancur hati rasanya. Nah, orang tuanya negor, nggak dikasih lu ya bawa cewek lu. Udah, ngapain lu pikirin? Dunia ini nggak sedaun kelor. Masih banyak perempuan yang lain. Kita emang orang kagak punya. Dia orang berada. Nyari aja lagi yang orang kagak punya. Sama-sama kita, sama kayak kita yang nerimain keadaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masih mengharapkan cewek itu bisa, karena memang tahu keluarganya dia itu matre. Banyak cowok yang
Tiba keadaannya susah, miskin, ditolak mentah-mentah sama orang tuanya. Ya ponakan sepupu saya juga enggak jelek, cakep, orangnya ganteng. Kalau boleh dikatakan sekampung itu dialah yang paling ganteng. Bocahnya rajin, baik ibadahnya, kerja apapun kalau di kampung dia mau. Ya mungkin karena dari situ dia ditolak mentah-mentah. Putus, nggak ada komunikasi sama orang tua pun, nggak ada kabar cerita. Setelahnya dapat 3 bulan dia kembali lagi ke kampung, baru ada kabar bahwa dia ada suka sama orang. Dia ngomong sama orang tuanya, saya ada suka Mbak sama anak anu. Ya udah, nggak tahu bagaimana judul ceritanya lagi itu, putus kedengarannya. Kembali lagi kan dia ngejomblo, nggak punya pacar. Nah, karena mungkin hatinya enggak enak atau bagaimana, abis putus pacaran, akhirnya dia pindah kerja ke daerah Cikarang. Dia udah bisa bikin ini, bikin itu. Pindah ke Cikarang, ketemulah sama cewek lagi, pelayan warung nasi, warteg, tempat dia makan. Rupanya gayung pun bersambut. Dia suka, dia pun suka. Nah, akhirnya kalau memang abang suka, kata si cewek, ayo kita balik ke kampung halaman saya di Brebes. Disusunkan rencana di sini bahwa dia pengen menikah tanggal sekian, bulan sekian, hari anu. Setelahnya itu datanglah orang tua dari sini, nggak cukup banyak, yang bawa juga dari sini empoknya, abang iparnya, sama adiknya, sama orang tuanya. Sampai di sana di Jawa, apa yang direncanakan akhirnya berjalan. Tuh, dia nikah sama gadis pujaannya. 2 minggu setelah nikah, kembali lagi ke Jakarta, dibawa istrinya. Tapi dia nggak pulang ke sini, nggak pulang ke Kerawang. Nggak pulang ke Kerawang dulu. Dapat seminggu di kontrakan. Baru dia pulang kemari ke rumah orang tuanya. Ya seperti biasa, emang kerjaannya cuma meremak. Setiap hari keliling meremak, balik sore, kadang-kadang habis maghrib. Setiap hari begitu terus kerjaannya. Balik habis maghrib, karena ada pelanggan katanya yang minta dirapiin. Balik habis maghrib, setelah balik dia istirahat sebentar, mandi, makan. Istrinya ngelonin anaknya. Dia makan pun gak dicariin nasi, dia nyari sendiri. Habis makan, dia keluar, duduk di depan rumah, di teras. Nggak tahu kenapa sebabnya, lagi duduk jatuh sampai giginya copot, pingsan, kata tetangga sebelah yang baru pulang meremak. Hai, lu kenapa tiduran di situ? Bangun. Dia jatuh pun istrinya nggak tahu karena di dalam lagi nyusuin anaknya. Hai, lu kenapa? Bangun. Pingsan, jatuh di depan pintu, di depan kontrakan.
Terus tangganya sebelah lagi ngelihat bahwa dia tuh bukannya jatuh, tapi katanya dijorogin sama perempuan cakep, pakai baju putih, kain putih, terus kepalanya pakai mahkota. Ribut-ribut, lakinya jatuh, istrinya juga nggak tahu, sampai dibawa masuk digotong sama temen-temen. Malamnya panas, badannya meriang, menggigil, kedinginan. Beli obat, minum obat, sembuh, ntar jalan lagi. Setiap malam udah mulai kerasa badan panas dingin. Dia beranggapan mungkin gue capek. Biarin dah. Kalau gue diem aja, ntar anak bini gue mau makan apa. Sampai 4 hari. 4 hari dia tuh udah nggak bisa, udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa mencari. 4 hari dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya istrinya mutusin, kalau begini aja mah kamu nggak nyari duit, terus saya sama anak mau makan apa? Mendingan kita balik aja ke Kerawang. Balik habis asar, kalau nggak salah dia nyampe di rumah habis maghrib sih. Ditemenin sama temennya pakai mobil, bawa mobil bak. Di dalam mobil pun dia udah mulai meriang terus-terusan, gigil, nggak berhenti-berhenti. Sampai di rumah, biasa ada yang namanya orang pulang dari mana-mana kan, Assalamualaikum. Terus orang tuanya nyautin, Waalaikumsalam. Dibukain pintu, lah lu balik. Iya balik. Setelahnya balik, narok tas di dalam, dia balik lagi keluar, duduk di luar di balai. Terus kata emaknya begini, kemana laki lu Nok? Tuh di luar. Disamperin lah sama emaknya. Lu kenapa? Awak lu kok ape abis banget? Lu sakit? Enggak, cuman meriang. Lah itu gigi lu pada copot kenapa? Kata emaknya. Istrinya yang nyautin, jatuh katanya mak, di depan rumah. Lah, kok jatuh di depan rumah apa gigi pada copot? Emang tinggi? Emang lagi lari? Enggak, lagi duduk katanya habis makan. Kok apa begitu? Tahu, kata sepupuh nih nyautin, tahu. Terus bini nyautin lagi, apa pingsan mak, katanya jatuh. Ya Allah, saya kagak tahu, orang saya lagi nyusuin si Neng, dibawa masuk sama teman-teman, kirain saya ribut-ribut, bukan si Aa. Nggak taunya si Aa sakit, jatuh. Udah katanya udah pada makan belum? Belum. Udah makan dulu, makan. Sini bareng-bareng. Yang namanya anak sama orang tua baru pulang dari Jakarta kan, makan bareng-bareng. Ya udah lu makan situ duluan, sama mbak lu, sama mpok lu tuh, sama bini lu. Lagian Neng gua yang gendong. Ntar kalau lu pada udah baru gua belakangan makan. Baru mulai makan, baru 3 kali nyuap, itu udah kumat, badan menggigil,
tangan cengkrong, mata melotot, gigi terkancing. Lah, kayak orang tua nih bingung lah. Kok cuman meriang-meriang, kok akhirnya begini? Kenapa sih? Kenapa? Udah, dipencet aja dulu, paranin. Nah kebetulan tukang pencet itu deket sama rumah. Ya mau makan kagak jadi, semuanya pada bangkrut. Ngelihat dia ini begini, sampai badannya kaku, dipencet sama tukang pencet. Baru setelah dipencet, baru hilang. Ngobrol dah panjang lebar, ngalor ngidul sama orang tua. Kalau begitu mah periksa aja dah besok ke rumah sakit. Ngapain? Kata sepupu nih, orang cuma meriang doang. Abangnya nyautin, masa meriang doang lu begitu? Badan lu sampai habis. Lu udah besok ke rumah sakit aja. Nah kebetulan hari besok tuh hari Senin. Mulailah nyari mobil buat bawa dia nih yang lagi sakit. Nah malam itu juga jam 12 tuh mulai lagi kayak gitu. Cuman ini lebih dahsyat lagi, sampai dia menjerit-jerit, ketakutan. Ada orang, Mbak tolongin, ada orang. Diparanin lagi tukang pencet. Bisa tidur sampai jam 3 pagi, ditungguin sampai jam 7 dia baru bangun. Nah abangnya cari mobil buat bawa adiknya ke rumah sakit. Cari mobil, ketemu jam 11 siang. Udah yuk, mobil udah ada, kita berangkat. Gak mau ngapain sih mau orang cuman begitu doang ke rumah sakit. Kata yang orang tua, yang emaknya nih begini, lu tuh sakit begitu tapi buat gua khawatir. Yaudah, orang gak punya duit, udah duit ada ini sama abah lu. Yaudah katanya kalau emang punya duit mah pergi dah ke rumah sakit. Yang ngikut adiknya, abang iparnya, empoknya, istrinya, sama bapaknya. Lah sampai di perjalanan kambuh lagi. Ini lebih dahsyat lagi. Sampai dipegangin sama abangnya, sama adiknya, sama bapaknya, sama abangnya, mau lompat. Mau turun dari mobil, mau lompat. Akhirnya sampailah ke rumah sakit. Pas banget rumah sakit, dokternya buka jam 1 siang. Daftar di situ, daftar di rumah sakit. Kan diperiksa tuh sama dokter. Daftar. Terus setelahnya dia diperiksa sama dokter, orang tuanya dipanggil sama dokter. Pak, kesini dulu Pak ke ruangan saya. Terus orang tuanya nyamperin masuk ke dalam ruangan dokter. Terus
Terus bapaknya nanya, anak saya sakit apa, Dok? Anak bapak semuanya normal. Tensi darah normal, tekanan jantung juga normal, nggak ada penyakit macem-macem. Udah Pak, bawa balik aja. Kalau saya saranin, mendingan ke alternatif atau orang bisa. Tapi Dok, anak saya kalau kumat begitu. Iya, diperiksa di sini nggak ada Pak penyakitnya. Akhirnya baliklah. Balik sampai di rumah jam 5 sore. Turun lagi pulang dari rumah sakit, kan turun jalan ke rumah. Kambuh. Kumat lagi. Begitu lagi. Paranin lagi tukang pencet, hilang. Terus sampai malam nggak kerasa. Jadi saya nanya, bagaimana itu Mbak kemarin rumah sakit? Nggak ada penyakitnya. Lah sepupu saya ini nyamperin, orang saya deket, duduk di balik bareng-bareng. Kita ngopi. Enggak gue mah nggak pernah ngopi. Teh mau? Kalau teh gue mau. Bikin ya, kata saya gitu. Ya. Terus bini lu mana? Bini gue lagi nyuci. Anak lo? Anak gue tidur. Saya bikin teh juga belum rapi, belum sampai diminum. Dia kumat lagi. Matanya melotot, tubuhnya menggigil, dingin, tangannya cengkrong. Nah, gue pencetin. Hei lu kenapa? Lu kenapa ini kok begini? Ayo baca istighfar, jangan berhenti-berhenti. Baca istighfar, ayo. Sampai saya keguruan orang tuanya. Nyak, ini anak kenapa? Kok begini? Emang katanya dari separakan pulang kayak begitu, katanya kambuh mulu. Tahu katanya kenapa? Udah dibawa ke rumah sakit, katanya nggak ada penyakitnya. Ya obatin lah dia bener. Saya gitu, kata Mbok begitu. Obatin dia bener. Masa dibang itu kok awaknya sampai habis banget? Kata emaknya nih dari dalam, puguh katanya. Gue jadi bingung. Tuh. Tanya sono sini, siapa yang bisa ngobatin begini. Akhirnya ada yang ngomong, di sono ada yang bisa ngobatin dia penyakit begini katanya. Ya udah diparanin lah tuh sama abang iparnya yang dari seberang. Sampaikan orang bisa itu belum sampai dipegang nih yang si sakit. Itu mati lampu semua. Nggak pugu sebabnya, nggak ada hujan, nggak ada angin. Mati lampu semua, gelap. Sampai mau megang dia pun pakai korek baterai yang kecil itu. Setelahnya selesai diobatin, baru menyala. Dan diobatin sama kiai itu, baru nincak depan rumah, mau masuk, lampu mati. Sedangkan di rumah saya enggak menyala. Kan aneh. Seolah-olah ini penyakit kayak ada yang liatin dari jauhan. Setelahnya diobatin,
ngobrol lah sama orang tuanya. Terus kata Ustadz begini, anak bapak pernah ngelakuin kesalahan apa sampai punya penyakit segini beratnya? Saya kagak tahu, Tad. Karena memang anak saya jarang di rumah. Dia ngelakuin apa, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu dia pacaran sama orang Brebes sampai nikahnya lah saya dukung. Dan sampai punya anak 1 sekarang. Kata bapaknya, ya udah begini Pak, saya mah cuman syariat pelantara. Kesembuhan anak bapak Allah yang menyembuhkan. Saya cuman syariat. Kalau bisa Pak, besok hari Senin tengah hari bawa ke laut dipandiin. Nah kebetulan memang rumah kita nggak begitu jauh sama laut. Akhirnya siang jam 10:30 berangkat ke Laut Pakis. Dia kabur, lari, diudag-udag sama abang-abangnya semuanya, sampai orang Pakis pun bingung. Kenapa kok orang turun dari mobil mau jalan-jalan apa mau berantem, main udag-udagan. Akhirnya lari-lari, kenalah ketangkep. Belum sampai dipandiin, ya udah balik aja. Keluarganya dapat SMS bunyinya ancaman. Kalau lo belum mati, gua belum puas. Nah, kebetulan adik saya punya konter dilacak nomor itu. Tapi nggak ada nomor itu. Dapat 2 hari, datang lagi SMS. Lain lagi bunyinya. Apa bahasanya? Gua nggak bisa milikin, lu juga nggak bisa milikin, nggak boleh milikin. Atas saran adik saya, udah dilacak barangkali Wak, ke tempat dia asal dia mula kerja. Ya karena memang orang tua penasaran, berangkatlah. Saudaranya dia ke sono, abangnya tanya. Akhirnya ketemu sama temennya. Karena kebetulan temennya juga kenal itu sama abangnya. Lagi duduk, lah ada abang di sini. Ngapain bang? Gue habis dari kontrakan si Arai yang dulu. Emang kenapa? Si Arai sakit, udah berobat ke sono kemari, tapi nggak sembuh-sembuh. Ada masalah apa sih dia di sini? Oh iya bang, saya ingat dia pernah pacaran sama anak Banten, tapi nggak tahu kenapa, apa masalahnya dia putus. Makanya saya juga bertanya-tanya setelahnya kedengaran dia nikah, kok pacaran sama dia, nikahnya sama si dia. Baliklah yang abangnya ini ke rumah, ditanya lagi, bagaimana itu? Katanya dia pernah punya masalah sama cewek. Ya, barangkali itu cewek sakit hati. Nah, orang tuanya. Terus kata adik saya, bisa juga gitu.
Orang kalau udah sakit hati, apapun akan dilakuin. Gitu. Akhirnya nggak menemuin kesono kemari. Ada lagi yang bilangin, no di sono ada orang pinter. Coba pengen tahu, panggil kemari. Dipanggillah orang pintar itu. Nyampe lah orang pintar itu ke sini. Terus kata orang pintar ini, kalau saya lagi ngobatin, jangan ada yang masuk. Yang masuk cukup berempat atau berlima. Takut ada apa-apa. Sementara si Arai ini udah nggak berdaya sama sekali. Karena memang kalau kamu ngamuk mau lari. Tapi orang tuanya sama orang tuanya diikat di balai. Kalau kita melihat pasti keluar air mata. Begitu orang pintar datang, ditanya lah begini-begini. Jadi kan orang udah sakit nggak bisa jawab apa-apa. Cuman pasrah, gue lu mau apain juga terserah. Ceritanya diobatin sama Ustadz. Suami saya disuruh masuk 5 orang, tambahin lagi 1 lagi. Begitu diobatin, dari yang sakit keluar asap. Terus keluarganya ini suruh megangin botol. Katanya nih penyakitnya ini murni guna-guna. Terus asap itu mau dimasukin ke dalam botol tapi nggak bisa. Semua yang megangin itu terpental. Akhirnya si dukun juga, si ustadz juga, udahlah, saya nggak kuat, ilmunya terlalu tinggi. Tuh. Pada akhirnya ketemu lagi. Kalau begitu mah mendingan diruqyah aja kali. Coba diruqyah, yang namanya orang penyakit guna-guna, pasti kan sama ayat Quran pasti bisa. Dia di atas balai diikat, kaki tangan diikat. Malam Jumat diruqyah lah dia 40 orang. Dia di balai diruqyah 40 orang. Bacain Yasin di kolong tempat tidurnya dia, tempat dia berbaring sambil diikat. Itu ditaruhin air di bak di kolong balai. Maksudnya air ini buat mandi. Tapi di luar dugaan semuanya orang pada bingung. Air kok jadi berubah, warnanya hitam, pekat seperti kocok. Setelah itu, ini badan tapi diikat, kok tenaganya kuat, sedangkan dia udah nggak masuk nasi. Terdengar tuh suara seperti orang jalan. Kata saya mah kayak beko, gubrak. Mulai dia kambuh terus, baca Quran ini. Ntar begitu lagi. Asal terdengar suara begitu, tadiannya lemah, seperti kuda liar, tenaganya dari manapun. Balik diangkat.
Dapat lagi SMS. Orang tua lu suruh datang kemari. Minta maaf sama gua. Cium kaki gua. Gua maafin anak lu sembuh. Ya tapi kan orang tua nyari kemana? Alamat nggak tahu. Orangnya juga nggak kenal. Kampungnya di mana? Kalau memang ketahuan dia di kampungnya di Anu, anaknya si Anu, datang untuk minta maaf demi kesembuhan anaknya. Sementara kan si sakit udah nggak bisa diajak ngomong, dia cuma pasrah. Selang berapa hari datang lagi SMS. 25 hari lu gua tanem. Merinding bulu saya. Dia kambuh lagi. Tangannya sampai mau berontak, mau putus itu tambang. Setelahnya dia sadar, udah gak punya daya upaya, udah lemah. Ditanya sama orang tuanya, emang lu dari mana, Tong? Keringat sampai basah kayak gini. Napas kayak orang habis lari. Saya habis lari dari Gunung Tangkuban Perahu. Orang tua mana artinya nggak miris. Anaknya disiksa begitu. Karena memang orang tua nggak punya, udah habis-habisan untuk ngobatin dia. Kesaran saudara-saudaranya punya emak, punya sawah semengga-mengganya, dijual kayak bak, digadein kayak bak. Biarin, saya emang nggak kebagian juga. Yang penting adik saya sembuh. Akhirnya orang tua ngambil keputusan, ya kalau emang lu pada setuju, ya gue jual dah, biar adik lu sembuh. Mau jual sawah pun orang tua yang perempuan nggak dibilangin, takut kagak dikasih. Taunya si pembeli udah datang, karena kebetulan yang beli juga itu saudaranya. Si sakit udah nggak bisa daya upaya, benar-benar udah nggak bisa daya upaya dah. Nah, istri abangnya yang paling tua mau melahirkan lagi. Ribut. Dia nengok, antara sadar sama enggak kali. Abang bininya mau lahir, Mak. Iya, Tong. Udah, belum. Dibawa kemana, Mak? Kata si sakit nih. Mau dibawa ke bidan aja, Tong. Udah. Terus udah lahir, Mak? Dia nanya lagi. Belum. Padahal kan udah lahir. Karena memang takut dia begitu. Mana sih, Mak? Pengen banget ngeliat abang. Pengen banget ngeliat anak abang, Mak. Belum balik, Tong. Kok katanya udah malam, katanya belum balik. Ya, orang belum keluar. Padahal kan udah balik. Cuma ditaruh di rumah mpoknya. Ribut.
jual sawah, ngitung duit kan di dalam kamar kan. Ini kamar, ini dia. Udah, jangan dijual sawah. Sayang, saya mah diobatin kemana juga nggak bakalan baik. Saya udah jauh. Akhirnya karena memang orang tua belum, namanya masih pengen sembuh anaknya. Habis begitu dia minta begini, Mbak, saya cuman pengen minum, Mbak. Nggak ada airnya tong. Itu ada air, dicolekin bibirnya sama maknya, kasih air. Kurang, Mak, pengen banget minum, Mak, pengen minum. Bentar ya tong, kalau udah sembuh minum yang banyak. Ada saudaranya dari kampung sebelah datang. Tuh. Si Anu bisa ngobatin orang. Pakai inilah, pakai itulah. Pakai segala macam sesajen. Akhirnya kan nggak menemuin kesembuhan. Setelahnya itu nggak menemuin kesembuhan, akhirnya jam 9 malam kalau nggak salah. Dia mengembuskan napas yang terakhir. Meninggal dia di situ. Semua keluarga nangis, sampai istrinya jatuh pingsan. Saya ditinggal di sini sendiri. Saya nggak siapa. Sedangkan anak kita masih kecil, Anaknya baru berumur 8 bulan waktu itu. Ya, segitulah cerita tentang sepupu saya yang diguna-guna sampai dia meninggal dunia. Oke, teman di balik gelap, ini cerita dari empok kita, Pok Asum. Semoga cerita ini menjadi menjadi pelajaran buat kita bahwa hidup itu nggak harus kita melakukan kejahatan sampai sekeji itu gitu kan. Dan cerita ini benar-benar cerita yang sangat menarik menurut saya pribadi gitu. Oke, buat teman di balik gelap, saksikan di video-video berikutnya yang mungkin akan lebih menarik. Jadi support kami dengan tombol subscribe agar kami semakin bersemangat membuat kontennya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.